Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita dalam wujud ibadah yang istiqamah kepada Allah sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita terakhir kita membahas singkat tentang Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Kalau kita balik kepada pembahasan sebelumnya, dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian ada Nabi Idris alaihi salam, baru kemudian ada Nabi Nuh. Ketika kita membahas tentang Nabi Nuh, maka di situ ada dikenalkan di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan kaum Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tapi nama kaumnya ini tak disebutkan namanya. Ketika masuk pada nama pembahasan Nabi Allah Nabi Hud alaihi salam, dan Nabi Hud juga diutus kepada kaumnya itu disebut dengan kaum Ad. Dari kaum Ad. Dan setelah Nabi Hud ada namanya Nabi Saleh. Kaumnya itu disebut dengan kaum Samud. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Ad, kaum Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Samud adalah tiga kaum yang disebutkan dalam Al-Quran dan dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian ada lagi kaum setelahnya disebut dengan kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihi salam, juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud, ada kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh, kemudian ada kaum Lut, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kemudian cerita selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam.
kisahnya yang dalam Al-Quran sangat masyhur. Di masa mudanya beliau mau dibakar, kemudian di waktu memiliki anak namanya Ismail harus meninggalkan Siti Hajar. Kemudian begitu juga ketika Ismail sudah mulai besar, kemudian ingin disembelih, maka dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahirlah dua anaknya yang masyhur dengan kita, Nabi Ismail, baru kemudian dari Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak juga memiliki anak namanya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Baru kemudian dari Nabi Ishak, dari anak yang lain nanti ada dari situlah keturunan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita membahas tentang Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Kenapa saya balik ulang ini? Ingin mengingatkan bahwa pada malam hari ini kita diingatkan dengan ada kaum lagi, Bapak dan Ibu. Kalau selama ini kita mendengar ada namanya kaum Nabi Nuh, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Lut. Nah, malam hari ini kita dikenalkan ada namanya yang disebut dengan kaum atau Ahlu Madian, atau dengan kaum Al-Aikah atau Ashabul Aikah. Jadi Nabi Shu'aib alaihissalam ini diutus kepada mereka dengan Ahlu Madian, penduduk negeri Madian itu ada di negeri Syam. Kedua, yang Nabi Shu'aib alaihissalam diutus kepada Ashabul Aikah. Nah, disinilah Bapak dan Ibu perbedaan pandangan ulama. Apakah Ahlu Madian ini dengan Ashabul Aikah ini sama atau tidak? Menurut sebahagian ulama bahwasanya Ahlu Madian, penduduk negeri Madian ini dengan Ashabul Aikah ini sama. Disebut dengan Ahlu Madian karena mereka penduduk yang tinggal di negeri Madian. Sedangkan Ashabul Aikah itu artinya orang-orang yang menyembah syajarah azimah, yang menyembah pohon yang besar. Sehingga ada yang mengatakan di kalangan ulama bahwa mereka ini satu. Mereka disebut dengan Ahlu Madian karena mereka tinggal di Madian. Mereka juga disebut dengan Ashabul Aikah karena salah satu yang mereka sembah adalah syajarah azimah, pohon yang besar. Cuma pendapat yang kedua mengatakan Ahlu Madian dengan Ashabul Aikah berbeda, sehingga disebutlah bahwasanya Nabi Shu'aib lah nabi yang diutus kepada dua kaum. Biasanya satu nabi diutus kepada satu kaum, tapi Nabi Shu'aib diutus kepada Ahlu Madian dan diutus juga kepada Ashabul Aikah. Nah, tapi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siapa sebenarnya Nabi Shu'aib ini? Kita Bapak dan Ibu pasti tahu semua. Nabi Shu'aib ini adalah, kalau di akhir cerita, beliau adalah mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang kita bicarakan ini sebelum beliau menjadi mertua Nabi Musa alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gelarnya adalah Khalilullah. Nabi Musa alaihissalam gelarnya adalah Kalimullah. Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Ruhullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Habibullah. Dan Nabi Shu'aib alaihissalam gelarnya adalah Khatibul Anbiya.
Jadi Nabi Syuaib alaihissalam itu disebut dengan Khatibul Anbiya. Khatib itu orang yang menyampaikan khutbah. Al-Anbiya dari para nabi. Jadi dari seluruh para nabi, jumlah nabi 124.000, itu Nabi Syuaib inilah yang disebut dengan Khatibul Anbiya. Amma laqabuhu Khatibul Anbiya fali husni bayanihi wa qudratihi ala muraja'ati qaumihi wa iqamatil hujjah alaihim. Kenapa Nabi Syuaib alaihissalam disebut dengan Khatibul Anbiya? Karena Nabi Syuaib itu bahasanya sangat baik. Kalau dia menjelaskan, itu bahasanya sangat baik, mudah untuk dipahami oleh kaumnya. Dan kemudian Nabi Syuaib alaihissalam ketika didebat, maka dia akan mudah untuk mematahkan bantahan dari kaumnya. Jadi sangat baiklah lidah dan kemampuan Nabi Syuaib ini, sehingga dia mendapat gelar dengan Khatibul Anbiya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Syuaib ini juga berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi turunannya. Nabi Ibrahim punya dua anak yang selama ini selalu kita kaji. Pertama Nabi Ismail dan yang kedua Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak nanti ada Nabi Yakub, dari Nabi Yakub nanti ada Nabi Yusuf, dan dari Nabi Ishak juga nanti ada Nabi Ayub alaihissalam. Ini Nabi Syuaib ini dari mana pangkalnya ini? Nah, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nasab Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, beliau disebut dengan Yasrub itu nama Nabi Syuaib dalam bahasa Ibrani. Yasrub bin Ifa bin Baubab bin Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyebut Nabi Ibrahim punya anak namanya Baubab. Nabi Ibrahim punya anak namanya Baubab. Nah, ternyata ada riwayat menyebutkan Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim ini setelah meninggalnya istrinya Sarah, beliau menikah lagi. Kalau anak beliau dari Siti Hajar namanya Ismail, dan anak beliau dari Sarah Nabi Ishak. Ternyata setelah meninggalnya Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang perempuan dan memiliki 6 anak setelah itu. Memiliki 6 anak setelah itu. Nama istri beliau itu Qaturah. Jadi setelah meninggalnya Siti Sarah, menikahlah Nabi Ibrahim dengan perempuan namanya Qaturah. Maka lahirlah 6 anak. Di antara anaknya Zamran, wa Naqshan, wa Madan, wa Madian, wa Basbaq, wa Syuha. Dan ada satu pendapat namanya itulah Baubab. Baubab ini punya anak Ifa ini punya anak, itulah Nabi Syuaib alaihis salam. Itu satu pendapat. Kemudian ada pendapat yang kedua, Nabi Syuaib namanya Syuaib bin Nuaid bin Rawail bin Mur bin Anqa bin Madian bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Madian. Dari Madian itulah nanti keturunannya sampai kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi informasi sama kita Bapak dan Ibu, ternyata anak dari Nabi Ibrahim itu bukan cuma Ismail sama Ishak saja, bukan Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ibrahim juga menikah dengan Qaturah setelah meninggalnya Sarah, melahirkan 6 anak. Salah satu anaknya namanya Madian. Dari Madian itulah keturunan sampai nanti Nabi Syuaib alaihi salam. Dan menariknya Bapak dan Ibu, Nabi Syuaib ini namanya lain bahasa, lain penyebutannya. Kalau misalnya kan Nabi Yusuf alaihi salam dalam bahasa Arab gitu. Cuma nanti orang dalam bahasa yang lain mengatakan Joseph dan lain sebagainya. Dekat, cuma cara pengucapannya saja yang berbeda. Tapi Nabi Syuaib ini dalam bahasa Arab dia disebut dengan Syuaib.
Tapi dalam bahasa Taurat dia disebut dengan Mikail. Mikail itu kalau dalam Islam salah satu nama malaikat. Dan dalam bahasa Suryani beliau disebut dengan Yasrub. Jadi kalau kita baca buku Taurat ada disebut dengan Mikail, itu Nabi Ayub, Nabi Syuaib lah itu. Tapi dalam bahasa Ibrani juga dia disebut dengan Yasrub. Jadi Nabi Syuaib ini masih dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi Bapak dan Ibu dia tidak dari Nabi Ismail ataupun tidak juga dari Nabi Ishak, tapi dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Madian. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Syuaib alaihissalam ini kalau dalam Al-Qur'an dia disebutkan namanya sebanyak 11 kali. Ada dalam surah Al-A'raf, ada dalam surah Hud, ada dalam surah Asy-Syu'ara, ada juga dalam surah Al-Ankabut. Nah, kalau kita ingin melihat pertama kisah beliau itu ada di dalam surah Asy-Syu'ara misalnya ayat 176. Allah Ta'ala berfirman, kadzdzaba ashabul aikah al-mursalin. Artinya ashabul aikah, orang-orang yang menyembah pohon yang besar itu, ashabul aikah, kadzdzabal mursalin. Artinya mereka sudah mendustakan para rasul. Jadi artinya sebelum mereka mendustakan Nabi Syuaib alaihissalam, mereka sudah mendustakan para rasul yang lain. Inilah memang watak-watak dari orang-orang yang mendustakan para rasul. Begitu juga dengan kaum Nabi Nuh, begitu juga dengan kaum Nabi Hud, kaum Ad, begitu juga dengan kaum Nabi Saleh, kaum Samud, begitu juga dengan kaum Nabi Lut. Sama dengan ashabul aikah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Maka sungguh ashabul aikah itu telah mendustakan para rasul. Setiap Allah Ta'ala utus kepada mereka rasul, mereka katakan engkau bukan rasul. Idza qala lahum Syuaibun alla tattaqun. Kenapa mereka dustakan juga Nabi Syuaib? Nabi Syuaib datang kepada mereka karena mereka menyembah pohon yang besar. Nabi Syuaib diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada ashabul aikah. Apa kata Nabi Syuaib? Alla tattaqun. Apa kalian tidak mau jadi orang bertakwa? Apa kalian tidak mau jadi orang yang takut kepada Allah, yang takut dengan azab Allah, yang takut dengan nerakanya Allah? Inni lakum rasulun amin. Kata Nabi Syuaib kepada kaum Aikah, sesungguhnya aku ini untuk kalian sebagai rasul yang dapat dipercaya. Fattaqullah wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta apapun kepada kalian, yang karena sesungguhnya balasanku beramal soleh ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Dia mengatakan, aku ini rasul yang diutus Allah untuk kalian. Maka ketika Nabi Syuaib alaihissalam mengatakan dirinya rasul, maka pada saat itulah Nabi Syuaib juga didustakan oleh ashabul aikah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini keburukan di ashabul aikah ini udah luar biasa. Nanti akan kita bahas sedikit. Tapi namanya rasul itu selalu diminta mukjizat. Ketika Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah kepada ashabul aikah atau kepada penduduk Madian, mereka meminta mukjizat. Wahai Nabi Syuaib, kalau engkau memang mengaku sebagai seorang nabi, tunjukkan mukjizatmu. Maka pada saat itu mereka memberikan syarat. Wahai Nabi Allah Syuaib, berbicaralah dengan patung sembahan kami. Jika seandainya patung sembahan kami itu mengakui engkau sebagai rasul, kami akan mengakuimu sebagai rasul. Itu tantangan mereka kepada Nabi Syuaib.
jika patung-patung yang kami sembah ini dapat berbicara dan mengakui engkau sebagai Rasul, maka kami pun akan mengakui engkau sebagai Rasul. Maka pada saat itu Nabi Syuaib alaihissalam bertanya kepada patung itu. Dan pertanyaan Nabi Syuaib itu cuma dua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Man rabbuka wa man ana. Itu pertanyaan Nabi Syuaib kepada patung itu. Man rabbuka wa man ana. Maka berbicaralah patung itu, Rabbi Allah wa anta Rasulullah. Itu yang dituntut oleh ashabul aikah. Andai patung ini bisa berbicara, dan ketika dia bisa berbicara dan dia mengakuimu sebagai Rasul, kami akan mengakuimu sebagai Rasul. Maka begitu indah pertanyaan Nabi Syuaib kepada patung itu, man rabbuka wa man ana. Maka patung itu mengatakan, Allahu Rabbi wa anta Rasulullah. Tuhanku adalah Allah dan engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Nabi Syuaib itu sampai diutus Allah lah ke negeri ini? Ternyata sudah terlalu banyak, Bapak dan Ibu, kemaksiatan yang terjadi pada ashabul aikah ini atau pada ahlu Madian ini. Yang pertama, kemaksiatan yang mereka lakukan yang pertama adalah mereka menyembah berhala atau mereka juga menyembah pohon yang besar. Itu kemusyrikan yang luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, kerusakan sudah luar biasa. Mereka menyembah berhala. Begitu juga kerusakan yang dibuat oleh kaum Ad, kerusakan yang dibuat oleh kaum Samud, kerusakan yang dibuat oleh kaum Lut, dan kaum Madian, ahlu Madian dan ashabul aikah ini, mereka juga sudah melakukan perbuatan yang sama dengan sebelum-sebelumnya, li'annahum ya'budunal asnam. Mereka sudah menyembah berhala. Ini menjadi pokok persoalan. Makanya dakwah Nabi Syuaib kepada mereka adalah ubudullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kedua, mereka mengingkari yang adanya hari akhir. Jadi ashabul aikah ini mengingkari adanya hari akhir. Mereka tak beriman kepada Allah dan mereka tidak mengimani adanya hari akhir. Ini kalau kerusakan dari segi iman, tentunya ini sudah luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, kita pun selalu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu kita diingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau kita mungkin beriman tapi banyak lupanya. Tapi mereka ini sama sekali tidak mengimani adanya hari akhir dan sama sekali juga tidak mengimani adanya Allah, sehingga mereka bisa menyembah patung-patung dan mereka bisa menyembah pohon-pohon yang besar. Nah, ini kerusakan pada ashabul aikah, ahlu Madian dari segi akidah. Kemudian yang kedua, kerusakan yang terjadi pada negeri mereka adalah secara muamalat terjadi penipuan dalam jual beli. Jadi ternyata ashabul aikah ini ataupun orang-orang penyembah pohon besar ini atau penduduk ahli Madian ini, mereka sangat terkenal dengan tijarah, perniagaan. Perniagaan mereka luar biasa, tetapi perniagaan mereka itu rusak luar biasa. Sebagaimana yang digambarkan Allah, failul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi mutaffifin. Siapakah mutaffifin? Mutaffifin adalah siapa yang apabila mereka menimbang, mereka itu mengurangi. Siapa yang mereka kalau membeli, mereka minta lebih-lebihkan. Maka ternyata kebiasaan ahlu Madian ini, mereka kan pedagang rata-rata, dan setiap pedagang sama pembeli memiliki timbangan masing-masing. Jadi orang Madian ini kalau mereka jualan, disitulah
mutaffifin. Mereka kurangi takaran-takarannya itu. Kemudian ketika mereka membeli, mereka bawa timbangan sendiri, mereka lebih-lebihkan. Jadi secara iman mereka sudah bermasalah, dan secara sosial mereka juga bermasalah. Ini ujungnya adalah iman kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita baca surah Mutaffifin, kenapa ada orang-orang yang mampu melakukan kecurangan dalam jual beli? Kenapa orang-orang ada yang mampu melakukan kecurangan dalam perniagaan? Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ini yang menjadi masalah, karena mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi sudah pas dengan surah Al-Mutaffifin itu. Ketika ahlu Madian rusak dari segi akidah, maka kerusakan akidah akan berpengaruh dengan kerusakan sosial. Maka bayangkan Bapak dan Ibu, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak 23 tahun, 13 tahun fokus dengan dakwah tentang tauhid, penanaman akidah. Sedangkan syariat dari rukun Islam yang 5, syahadat tentu sudah ada di kota Mekah. Salatlah yang disyariatkan di kota Mekah. Yang lainnya puasa di Madinah, zakat di Madinah, haji di Madinah, kurban di Madinah, semua di Madinah. Karena tahap pertama dakwah Rasulullah itu fokus dalam penanaman akidah itu. Jadi Allah Ta'ala gambarkan kepada kita, ternyata kerusakan yang ada pada penduduk Madian, Ashabul Aikah, sumbernya adalah iman mereka yang salah. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Maka karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, maka muncullah yang namanya tipu, menipu dalam persoalan sosial. Salah satunya adalah dalam jual beli, yang merupakan kemahiran mereka dalam berniaga. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, perhatikan, wabakhsul hukuk. Masalah wabakhsul hukuk. Bakhsul hukuk ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kerusakan yang hancur lagi dalam penduduk Madian ini adalah banyak yang mengambil hak-hak orang lain yang bukan haknya. Wabakhsul hukuk. Maka Allah pun pernah berkata, wala tabkhusun nas asya'ahum. Jangan kalian rampas hak-hak manusia. Inilah kalau iman sudah tak ada, dirampaslah. Baru kemudian qat'ut thariq. Qat'ut thariq itu Bapak dan Ibu, kalau ada orang jalan dibegal lah, itulah dia. Berarti tukang begal ini Ashabul Madian ini, tukang begal ini. Jadi kalau kita misalnya akan berbicara, sekarang ini Ustaz kok muncul LGBT ini Ustaz? Dulu udah ada LGBT. Kaum Nabi Lut. Begal ini semarak lagi Ustaz. Kaum siapa ini dulu? Inilah kaum Madian ini. Qat'ut thariq. Jadi kebiasaan mereka sudah tipu-tipuan dalam berdagang, mengambil hak orang lain, kemudian inilah begal ini. Jadi sekarang ini cuma pengulangannya saja Bapak dan Ibu. Baru kemudian sadduhum an sabilillah, baru kemudian mereka akan menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran kerusakan itu. Kenapa Allah Ta'ala kirim Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka? Pondasinya adalah hancurnya tauhid. Ketika rusak iman mereka, mereka menyembah selain Allah, maka muncullah kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Berarti Bapak dan Ibu, dapat kita simpulkan kerusakan-kerusakan di tengah masyarakat kita ini munculnya adalah karena tidak kuatnya penanaman tauhid dalam masyarakat kita. Kok bisa penanaman tauhid tidak kuat di tengah masyarakat kita? Karena tidak kuat penanaman tauhid di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Karena ulama kita mengatakan bahwa pribadi yang soleh adalah cikal bakal dari keluarga yang soleh. Keluarga-keluarga yang soleh adalah cikal bakal dari masyarakat yang soleh. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kaum Madian ini dihancurkan,
Nabi Syuaib pun pernah berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih inna rabbi rahim wadud. Beristighfarlah kalian dan kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku ini adalah maha penyayang, wadud, dan maha cinta. Maka Bapak dan Ibu, begitupun sudah rusaknya masyarakat kota Madian pada saat itu, tetapi Nabi Syuaib alaihissalam masih mengajak, ayo beristighfar kalian kepada Allah, bertaubat kalian kepada Allah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha cinta. Tapi dakwah Nabi Syuaib, Bapak dan Ibu, tidak diindahkan oleh kaum Madian. Tak diindahkan. Akhirnya apa? Azab Allah yang Allah utus kepada mereka. Kaum Nabi Nuh dihancurkan Allah dengan banjir. Kaum Ad dihancurkan Allah dengan angin yang sangat kencang. Kaum Samud dihancurkan Allah dengan petir yang luar biasa menyambar. Kaum Nabi Lut dihancurkan Allah dengan membolak-balikkan dunia, dengan menggoncangnya. Dan kaum Madian atau Ashabul Aikah dihancurkan Allah dengan rojofah. Rojofah itu Bapak dan Ibu bisa kita katakan dengan petir yang bersangatan. Dihancurkan juga dengan petir kaum ini karena sudah kerusakan yang mereka didakwah sudah. Ayo kembali kepada Allah, didakwah kembali kepada Allah. Mereka menolak. Sudah ditunjukkan mukjizat Nabi Syuaib, berbicara patung itu. Tapi kata mereka apa? Kami tetap tidak percaya denganmu. Kami tetap tidak percaya denganmu. Akhirnya dihancurkan Allah lah negeri ini, kota Madian ini. Tapi nanti Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dihancurkan kota Madian, tetap akan ada orang-orang yang selamat. Siapa orang yang selamat? Orang-orang yang beriman dengan Nabi Syuaib. Nabi Nuh, banjir dunia ini, ada yang selamat. Nabi Nuh selamat, yang beriman dengannya selamat, istrinya tak selamat, anaknya tak selamat. Nabi Hud begitu juga hancur, Nabi Hud selamat, orang yang beriman dengannya selamat. Kemudian Nabi Saleh selamat juga, Nabi Lut juga selamat, Nabi Syuaib juga selamat. Makanya setelah dihancurkan nanti negeri Madian, tinggallah nanti Nabi Syuaib alaihissalam itu dengan orang-orang yang beriman dengannya. Barulah nanti disitulah Bapak dan Ibu perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Jadi ketika Nabi Musa jumpa dengan Nabi Syuaib, yang Nabi Musa akan menikahi salah seorang anak dari Nabi Syuaib, itu Nabi Syuaib sudah tua. Nah, nanti kan Nabi Musa kan keluar dari negeri Mesir, sampailah nanti dia ke negeri Madian. Disitulah nanti jumpa Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Syuaib. Jadi pertemuan Nabi Syuaib dengan Nabi Musa itu setelah dihancurkannya negeri Madian ini. Baru maka yang tersisa di situ nanti adalah Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini bahwasanya Nabi Syuaib adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah nama-nama kaum yang Allah ceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an. Ada kaum Nabi Nuh, kemudian ada kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud ini yang di Yaman Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada kaum Nabi Saleh, ada kaum Nabi Lut, kemudian ada kaum Nabi Syuaib, Ashabul Aikah atau penduduk Ahlu Madian. Yang lain ada lagi, ada namanya kaum Tubba. Tubba itu raja Yaman. Yang dicela Allah dalam Al-Qur'an adalah kaumnya. Jadi ada kaum-kaum yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cerita ini adalah cerita yang benar untuk diambil umat selanjutnya pelajaran, atau juga untuk para nabi dan para pejuang dakwah untuk bersabar dalam berdakwah, karena untuk memberikan hidayah itu hak Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidaklah mungkin Allah hancurkan sebuah kaum kecuali kerusakan sudah parah di negeri itu. Maka kalau kita gambarkan tadilah persoalan iman, sosial rusak, sampai begal pun rupanya dari mereka asal usulnya ini Bapak dan Ibu. Nah, cuma begalnya dulu beda lah. Kalau dulu itu melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri, di tengah jalan ada yang merampok, ada yang merampas dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu intinya adalah kerusakan dari iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini Bapak dan Ibu untuk umat Nabi Muhammad, maka disinilah kita menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita, mengokohkan iman keluarga kita, mengokohkan iman masyarakat kita. Apabila iman ini kuat, apabila iman ini kokoh, maka mudah-mudahan akan kuat jugalah masyarakat kita. Masyarakat kita akan bisa menjadi masyarakat yang soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kisah Nabi Syuaib dengan Nabi Musa nanti akan kita bahas ketika membahas Nabi Musa alaihissalam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Seperti biasa ada waktu kita sekitar 10 menit. Mungkin Bapak dan Ibu ada membaca yang lain, silahkan disampaikan, atau ada yang ingin bertanya dan menambahkan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Tiga belas tahun ini kaitannya dengan kasus katakanlah Al-Zaitun di mana ini juga di Al-Zaitun itu disampaikan bahwa mereka menganggap bahwa di Al-Zaitun itu di mesos dengan di Al-Zaitun itu dianggap bahwa mereka masih di Mekah sehingga sholat di sana menjadi tidak wajib. Pertanyaan saya, seperti apa sebetulnya pelaksanaan sholat di periode Mekah itu? Karena kalau kita dengar juga Rasulullah itu selalu sholat, bahkan ada kaum-kaum yang sholat di sekitar Ka'bah. Seperti apa sebetulnya periode Mekah itu kaitannya dengan kewajiban sholat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana solat di periode Mekah itu? Untuk solat 5 waktu itu kan disyariatkan ketika malam Mi'raj. Kapan malam Mi'raj itu? Ada ulama mengatakan tahun 10 Hijriah, ada tahun 11 Hijriah, ada tahun 12 Hijriah, ada tahun terakhir Hijriah. Kan terjadinya Mi'raj itu kan di bulan Rajab, Rajab. Kemudian kalau terjadi Mi'raj tahun ke-13 berarti itu hijrah kan Rasulullah sampai itu kan di Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa bulan itu Pak? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 6 bulan ya? 6 bulan. Setelah disyariatkan sholat 6 bulan berarti di kota Mekah. Disitulah sholat menghadap kiblat kan? Situ sholat menghadap kiblat. Kiblatnya Ka'bah. Nah, di bulan Muharram disitulah Rasulullah sudah memulai langkahnya untuk hijrah itu. Di bulan Muharram. Tapi sampainya nanti adalah tepat di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tanggal 12 Rabiul Awal lah sampai di kota Madinah. Nah, ketika di Madinah itu kiblat mereka sholat selama 17 bulan, itu kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa.
baru berubah lagi nanti untuk pindah ke ini. Nah, artinya sholat 5 waktu itu selama kurang lebih 13 tahun itu belum ada sholat yang namanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Itu belum ada. Lalu sholatnya apa? Sholat di waktu pagi dan sholat di waktu petang. Sholat di waktu pagi dan sholat di petang. Dan itu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholat yang 5 waktu, apalagi jamaah. Gimana mau jamaah sholat aja dilempar orang? Nah, ini adalah periode dakwah Rasul menanamkan akidah di sini. Kenapa belum kita temukan misalnya kok enggak ada sholat jamaah Ustaz di apa di kota Mekah misalnya? Ya memang masa itu sholat aja syukur udah bisa sholat. Karena masa itu kan masa hijrah itu kan masa luar biasa. Ada sahabat Nabi yang dibunuh, yang ketahuan Islam langsung dipanggil. Bayangkan Yasir sama Sumayyah. Yasir sama Sumayyah mau dibunuh, dikasih pilihan, dibunuh atau menyebutkan Lata Uzza. Dia tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Nah, ini adalah periode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan akidah. Begitu juga Pak, misalnya gini, Khomar itu tidak, pengharamannya tidak sekaligus turun Quran khomar haram, tidak. Tapi ada dia tahap-tahapannya sampai 4 tahap, sampai disebutlah bahwasanya khomar itu rijsun min amali syaiton, maka haramlah khomar pada saat itu. Maka ketika sudah ini ketika ini sudah selesai, maka syariat sudah sempurna. Maka yang bisa kita ikuti adalah ada namanya manhajud dakwah. Bagaimana kalau kita berdakwah dengan orang-orang yang misalnya kita berdakwah sama-sama orang non-Islam. Misalnya ke satu daerah kita dakwahi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya kan nggak mungkinlah langsung kita suruh sholat 5 waktu, harus baca ini, baca ini. Awalnya suruh aja mereka dulu gerakan begitu. Tapi Az-Zaitun kan tidak. Kita ini hidup di Indonesia yang dakwah itu sudah menyebar dan mereka itu adalah Islam. Kemudian mereka misalnya mengatakan sholat itu tidak wajib karena kami masih dalam proses penanaman akidah. Udah lewat penanaman akidah 13 tahun, Zaitun 25 tahun sudah. Orang sekarang ini Bapak dan Ibu kan heboh nengok Zaitun begitu, luar biasa. Kawan saya waktu di Mesir itu tamatan Zaitun. Kalau Bapak sekarang melihat banyak orang Zaitun misalnya nggak sholat, kawan saya entah kapan sholat dia. Ya tahu saya. Memang begitulah pemahaman mereka. Cuma kalau mereka jadikan 13 tahun, taruhlah mereka jadikan 13 tahun masa dakwah Rasulullah penanaman tauhid, mereka udah 25 tahun, kenapa masih nggak wajib sholat lagi? Tapi kan kita tidak terima itu, bahwasanya itu adalah bagaimana Rasulullah berdakwah pelan-pelan. Maka itu bisa kita terapkan, misalnya kita masuk ke daerah pelosok yang belum mengenal Islam, maka kita kenalkanlah dulu Islam satu persatu. Jangan langsung masuk Ramadan wajib puasa 30 hari keluar orang tua Bapak dan Ibu. Saya dulu Bapak dan Ibu, saya masih teringat di sini waktu dulu ada kegiatan pembekalan dai karo. Saya menyampaikan di sini itu tentang akidah. Ada satu dai-nya bilang begini, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz sampaikan masalah akidah hari ini, alhamdulillah kata beliau. Saya lupa namanya. Beliau bilang begini, kami Ustaz udah capek kami di Karo itu Ustaz untuk berdakwah. Tiba-tiba acara besar datanglah ustaz-ustaz dari Medan katanya. Datang ustaz-ustaz yang cuma sekali seumur hidup, mungkin sekali aja ke Karo. Tiba-tiba ceramahlah dia di depan jamaah kami. Kita orang Muslim haram mendoakan keluarga kita orang yang sudah meninggal dunia dan dia kafir. Kan orang Karo itu kan banyak keluarganya masih kafir. Apa hukumnya kita doakan ayah mama kita yang kafir sudah meninggal dunia? Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, kurangilah azabnya. Terakhir dibilang ustadznya haram
Apa kata jamaah sama kami Ustaz katanya? Kami balik aja lah agama kami Ustaz. Dari agama kami sebelumnya enggak kena larang kami Ustaz katanya. Kami enggak dilarang untuk mendoakan keluarga kami katanya. Balik aja lah kami katanya. Maka di sini Bapak dan Ibu, kita tahunya salat itu wajib. Puasa itu wajib. Mendoakan orang kafir istighfar itu yang udah meninggal haram. Tapi untuk menyampaikan ini kan ada namanya fase-fase dakwah. Ketika kita masuk dulu, tanamkan akidah. Setelah itu nanti ajarkan mereka sholat. Bukan, tapi jangan pula udah 13 tahun pun nggak sholat juga. Maka yang kita syariat ini udah lengkap, sudah sempurna. Tinggal cara kita mendakwahinya, ada fase-fase dakwahnya. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Bahwasanya pada saat Abu Talib akan meninggal, itu kan Rasulullah mendoakan. Tapi yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay itu ternyata beda dengan yang kita dengar selama ini. Selama kita dikatakan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Itu yang selama ini. Tapi di kitab Sahih Bukhari bukan itu. Dikatakan, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Pertanyaannya, dan dari situ turun ayat atau pasal 13 mengenai jangan minta ampun kepada orang kafir yang sampaikan tadi. Pertanyaannya, apa yang salah dengan agama Abdul Muttalib sebelum Rasul turun? Bukankah dia termasuk ahli kitab? Sehingga ayat turun ayat 13. Soalnya Abdul Muttalib salah juga. Kalau sebab jangan mengikuti agama yang moyangmu telah Uzza itu wajar. Tapi janganlah mengikuti agama Abdul Muttalib. Insyaallah. Saya jawab Pak ya. Jadi mohon maaf agak kita tunda sedikit. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, apa itu agama Abdul Muttalib? Ini kita harus balik lagi Bapak dan Ibu. Ada namanya Ashabul Fatrah. Siapa mereka Ashabul Fatrah? Mereka adalah qaumun asu bainan mereka adalah kaum yang hidup di antara dua rasul. Walam yursal ilaihim nabiyun, dan tidak diutus kepada mereka nabi. Maka mereka masuk ke dalam surga tidak diazab. Wa in abadul asnam, meskipun mereka menyembah berhala. Jadi Ashabul Fatrah, kaum yang tidak diutus mereka kepada mereka nabi, maka mereka tidak akan diazab di dalam neraka meskipun mereka menyembah berhala. Berarti yang diazab nanti di akhirat nanti adalah orang-orang yang diutus kepada mereka nabi dan mereka tidak beriman dan mereka menyembah berhala. Tapi kaum-kaum yang menyembah berhala tidak diutus kepada mereka nabi, maka mereka tidak akan diazab. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tidak akan mungkin mengazab satu kaum sampai kami mengirim kepada mereka rasul. Maka Bapak dan Ibu, Abdul Muttalib, ayah Nabi Muhammad, Abdullah, ibunya Siti Aminah, mereka adalah ahlul fatrah. Mereka ahlul fatrah. Mereka tidak akan diazab dalam neraka. Berarti mereka masuk ke dalam surga. Apa bedanya dengan Abu Thalib? Abu Thalib sudah tidak dimasukkan lagi pada Ashabul Fatrah, meskipun dulu dia pernah mengikut ajaran yang dilakukan oleh ayahnya Abdul Muttalib. Kenapa dia tidak masuk Ashabul Fatrah? Karena dia sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud di situ adalah mengikuti agama Abdul Muttalib, ajaran-ajaran nenek moyang Abdul Muttalib. Ajaran Abdul Muttalib itu, ya, dan Bapak dan Ibu, menurut ulama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kemudian Abdullah ayahnya, kemudian Abdul Muttalib sampai kepada Nabi Adam, ini semua tidak pernah menyembah berhala. Ini semua tak pernah menyembah berhala. Ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, "Wulidtu minal aslabit thahirah." Aku dilahirkan dari tulang yang suci, dan tidak mungkin Rasulullah menyebut tulang yang suci kecuali kalau dia lepas dari kesyirikan. Maka ketika orang kafir yang mengatakan itu, kenapa kau tidak, apa kau tega untuk meninggalkan agama Abdul Muttalib? Itu agama yang mereka pahami. Jadi apa yang diikuti Abdul Muttalib selama ini, itulah yang mereka anggap agama itu. Padahal Abdul Muttalib dengan orang-orang yang lain berbeda. Yang lain itu ada yang mereka menyembah berhala, bukan itu agama Abdul Muttalib. Cuma seakan-akan orang ini menganggap apa yang diikuti Abdul Muttalib dan apa yang terjadi pada sekeliling Abdul Muttalib, bahwasanya itulah agama mereka. Bahasanya itu, karena di masa Abdul Muttalib, meskipun Abdul Muttalib tidak menyembah berhala, tapi orang-orang sebelumnya kan di samping-sampingnya ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah berhala. Orang kafir itu mengatakan ini adalah agama Abdul Muttalib. Jadi Pak, yang keluar dari murid mereka itu dari agama Abdul Muttalib. Padahal pada hakikatnya agama yang diikuti agama Abdul Muttalib adalah dinun hanif, dinun agama yang terlepas dari kesyirikan, sehingga Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam tidak ada satu tulang dari keturunan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Abdul Muttalib itu adalah dalam pandangan orang kafir Quraisy yang ada pada saat itu. Cuma ini menjelaskan ini lebih panjang lagi nih Pak. Besok-besok lagi kita jelaskan lagi insyaallah. Itu ringkasnya sajalah. Wallahu a'lam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana, rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, inna adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.